Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Indriani, kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengertian HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR) yang diatur dalam UUD No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Pengertian IPR sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Tujuan dari penerapan HAKI: pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan bangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Selanjutnya, sejarah tentang perkembangan HAKI di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia tahun 1840, Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI tahun 1844, Pemerintahan Belanda mengundang UU Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, Undang-Undang Hak Cipta 1912. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah RI mengundang Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda, berlaku tanggal 11 November 1961. Tanggal 10 Mei 1979, Indonesia mengklarifikasi Konvensi Paris dan membuat pengecualian terhadap jumlah ketentuan, yaitu pasal 1 sampai 12 dan pasal 28 ayat 1. Pada tanggal 12 April 1982, mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan Undang-Undang No. 38 Tahun 1986. Akhir tahun 2000 disahkan undang-undang baru di bidang HKI. Yang pertama, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang tata letak sirkuit terpadu. Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang No. 15 2001 tentang merek. Kedua UU ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait pada tahun 2000 pula. Disahkan UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Selanjutnya kita ke prinsip HAKI. Yang pertama, prinsip ekonomi.
yaitu kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberuntungkan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu, kesatuan yang diberikan, perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Manfaat haki. A. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. B. Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang. C. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. D. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. E. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. F. Memegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Selanjutnya, macam-macam HAKI atau haki dan atau hak atas kekayaan intelektual. A. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. B. Hak kekayaan industri yang meliputi 1. Paten berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. 2. Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. 3. Desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. 5. Rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000. 6. Indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2000 Pasal 56 Ayat 1. 7. Folklore berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Selanjutnya, dasar hukum haki di Indonesia. A. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. B. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabean. C. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. D. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang merek. E. Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang hak paten. F. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris. G. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. H. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. J. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual haki dapat dilaksanakan. Berikutnya, hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. A. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya. B. Pengambilan ciptaan pihak lain seluruhnya maupun sebagai guna kepentingan pembelaan di dalam dan di luar. C. Pengambilan ciptaan pihak lain bagi seluruhnya maupun sebagai guna keperluan. D. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. E. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi penciptanya. F. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. G. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer. H. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. I. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.